Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amada arbaban wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama ma qata'at syamsun nahari abruja wa tala'al badrul muniru fi duja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin hadratul kurama, para kasepuhan, para wargi sadayana, para alimin ulama, para ustad, para guru pribados, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman anu pribados dihormat kalawan mudah-mudahan ku Allah dimuliakan, amin ya rabbal alamin. Hadir kita pada saat ini di malam yang berbahagia ini tak mungkin kita lakukan kalau tanpa dasar keimanan. Puasa yang selama ini sudah berapa hari ya? 14 ya. 14 hari ke belakang kita lakukan. Tak mungkin kita lakukan dari pagi sampai sore. Menahan perut kosong, menahan tenggorokan kering, haus dan dahaga kita tahan. Kalau bukan dasar keimanan, tak mungkin ini kita akan lakukan. Namun kita dengan ikhlas, dengan kemauan hati, kita melaksanakan puasa dari pagi mulai keluar fajar sidik. Hadirin jamaah rahimakumullah, mulai saum itu mulai keluar fajar sidik. Ya, hai. Kalau saya jawab bilang hai, bapak-bapak bilang halo ya. Hai, halo. Bilang halo, jawabnya hai. Halo, hai. Jawab saja nggak apa-apa. Membahagiakan orang bicara ya. Kalau orang membahagiakan orang lain dapat pahala. Orang tersenyum tabassama fi wajhi akhika sadaqatun. Orang yang tersenyum di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Barang siapa yang kesulitan bersedekah, silahkan bersenyum-senyum. Tapi awas kalau ada kotak amal lewat, jangan disenyumin. Nanti kotak amal bilang, aku panen senyuman. Pas dibuka ke DKM, kotak amal kosong. Dari kesian. Namun sebabnya sedekah pakai senyum. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berada di masjid ini. Sudah sampai mana tadi? Senyum. Berada di masjid ini tak mungkin kita melakukan amalan ini kalau bukan dasar keimanan kita kepada Allah. Kita puasa dari pagi sampai sore, mulai apa tadi? Fajar sidik. Jadi awal puasa itu bukan adzan subuh, tapi keluar fajar sidik. Hati-hati untuk menentukan puasa.
Saya khawatir kita puasa seharian, tapi mulai puasanya setelah qomat subuh. Ya, ayo, udah buat sahurnya, udah. Nah, baru imsak. Ini udah adan, baru adan. Ini udah qomat, baru qomat. Terus aja makan. Siangnya puasa, sah nggak puasanya? Enggak, karena mulai puasa itu mulai fajar sidik, bukan adzan subuh. Gimana kalau yang adzannya telat? Fajar sidik sudah datang jam 4, umpamakan jam 4 pas keluar fajar sidik. Yang adzan jam 4 lewat 1 menit. Kita masih makan di situ, batal puasanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu wajib memantau waktu di rumah. Wajib memantau waktu di rumah. Khususnya sahur dan takjil. Jangan sampai sahur kita kelewatan, jangan sampai takjil kita kecepatan. Enak ya, sahurnya kelewatan, takjilnya kecepatan. Enak, tapi puasa rusak ya. Ini kita kembali. Kita melaksanakan ibadah puasa dari pagi sampai sore. Kalau bukan dorongan iman, tak mungkin kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa. Pertanyaannya, kenapa sih harus puasa? Kita potret bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam wassalam. Sebelum Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, karena ngeyelnya orang-orang Bani Israel waktu itu, sampai sekarang pun masih ngeyel mungkin. Saya dikatakan, wahai kaum-kaumku, setelah selamat dari kejaran Fir'aun, mari kita kumpul ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, kita tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Apa kata mereka? Hai Musa, aku tidak akan menyembah Allah sebelum aku melihat Allah. Mana Allah? Oh, Nabi Musa bingung katanya. Orang Bani Israel itu ya orangnya. Kemudian, Nabi Musa seorang yang mendapatkan gelar kalimullah, orang yang dapat berkomunikasi dengan Allah. Akhirnya Allah mewahyukan agar mendapatkan bimbingan untuk kehidupan amaliyah sehari-hari dalam kitab Tauratnya, tapi belum diturunkan. Hai Musa, kamu berangkat ke Gunung Turisina selama 30 hari. Baik Tuhan. Akhirnya bilang sama saudaranya, wahai kakakku Nabi Harun, aku titip umat, jangan sampai tersesatkan, jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bermunajat kepada Allah selama 30 hari. Baik. Akhirnya Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Setelah 30 hari selesai, Allah menambahkan menjadi 40 hari. Jadi ditambah 10, jadi 40 hari. Setelah 30 hari tiba, umat-umatnya menunggu. Mana ini Nabi Musa? Katanya 30 hari. Kok udah 30 hari belum datang bulan? Akhirnya ada seorang dari kaum Bani Israel membuat patung anak sapi. Dibikinlah patung anak sapi dari bekas pijakan malaikat Jibril, kemudian dikasih sihir. Dengan sihirnya patung sapi bisa bicara. Hai teman-teman, kaum-kaum sini. Ini Tuhan yang harus disembah. Patung sapi. Mau dibilang. Kata kaumnya gimana? Ih, mana mungkin ini Tuhan? Tuhan kita lagi dicari oleh Nabi Musa. Nabi Musa ke sana, Tuhan ke sini. Oh gitu, ya udah. Ahong-ahong nyembah patung sapi. Nabi Harun sudah menyegah, tapi umat tidak bisa dicegah. Pokoknya ini adalah Tuhan, disembah oleh mereka. Kemudian setelah 40 hari tiba, Nabi Musa alaihissalam selesai mendapatkan wahyu kitab Taurat sebagai panduan hidup. Berapa lama? Dari 30 ditambah 10, 40 hari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan amanah yang amat besar, kita harus menyucikan diri, menyiapkan diri. Nabi Musa alaihissalam pun menahan diri selama 30 hari ditambah 10 hari. Katakanlah beliau sedang berpuasa atau
bertapa begitu mungkin. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kejahatan orang-orang Arab waktu itu, kemaksiatan merajalela, kemungkaran di mana-mana, perjudian, mabuk-mabuk, perzinahan merajalela. Nabi Muhammad tidak ridho dengan perbuatan itu karena Nabi Muhammad sudah membawa warisan millata Ibrahim, yaitu agama atau tradisi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak suka dengan perbuatan jeleknya orang Arab. Nabi Muhammad bingung, gimana ini? Kacau begini di masyarakat. Akhirnya Nabi Muhammad uzlah, pergilah ke Gua Hira, berdiam diri di sana dari 10 hari sampai 30 hari. Sama uzlah, menyucikan diri, mengheningkan diri, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Setelah selesai 30 hari di usia ke-40 tahun baginda Nabi Muhammad SAW, bada'a nuzulul wahyi al-awal, mulai turun wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dari 1 sampai 5. Artinya apa? Kalau ingin mendapatkan anugerah dan amanah dari Allah, kita harus menyiapkan diri, memantaskan diri. Makanya pantas orang-orang sepuh zaman dulu hayang pangkat puasa heula, hayang jabatan puasa heula, hayang payu ka awewe puasa heula, ya. Banyak nih orang-orang sepuh kayak dulu. Sekarang di bulan Ramadan Allah mewajibkan berpuasa kepada kita. Apa tujuannya? Untuk menghapuskan kesalahan, kelalaian, kegagalan kita selama 11 bulan. Barangkali atau boleh jadi selama 11 bulan kita lalai kepada Allah, boleh jadi selama 11 bulan kita banyak maksiat kepada Allah. Nah, di bulan Ramadan ini, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan mengimani karena Allah, dia akan diampuni dosanya. Bahkan 1 tahun lamanya dosa diampuni. Kira-kira kalau dosa sudah diampuni bersih tidak? Bersih tidak? Bersih. Kalau sudah bersih dari dosa, pantas apa tidak kita mendapatkan amanah-amanah berikutnya dari Allah? Insya Allah pantas. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini adalah penggembengan buat kita. Kemudian diakhiri dengan akhir bulan Ramadan ada yang disebut dengan malam Lebaran, apa namanya? Idul Fitri. Di situ adalah saat doa yang mustajab. Bulan suci Ramadan kita puasa 1 bulan penuh. Di akhir Ramadan ada yang dinamakan malam Idul Fitri. Di situ adalah malam mustajab doa. Makanya para sepuh-sepuh dulu di musola, di masjid, dilanggar dari maghrib sampai subuh, mengumandangkan takbir tidak berhenti. Ini mah ada yang takbiran dan lewat jam 10 ketrok-ketrok masjidnya gandeng berisik. Gak boleh. Biarkan. Menghidupkan malam takbiran itu bagus, dan di situ ada doa yang mustajab, Salah satu di antara malam yang mustajab adalah malam takbir. Di samping Lailatul Qadar, ya, ini berbicara tentang akhir Ramadan setelah kita berpuasa, bermunajat sebulan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memantaskan diri untuk menerima amanah dari Allah. Karena Allah juga tidak akan memberi amanah kepada kita kalau tidak pantas untuk diberi. Khawatir dia menyalahgunakannya. Tapi kalau jiwanya sudah suci, insya Allah itu mampu kok memberikan apa yang kita minta. Tapi kita belum tentu mampu menerima apa yang kita minta. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Agar mendapatkan nilai ketakwaan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun, agar mudah-mudahan kalian bertakwa. Gimana caranya? Satu prinsip yang sangat sederhana. Allah menciptakan dunia sebelum kita ada dunia dulu. Allah menciptakan rezeki sebelum Allah menciptakan dunia, berarti Allah sudah ada lebih awal. Wal awalu wal akhir. Kita hidup sibuk dengan dunia, dengan urusan kita masing-masing. Adakah orang yang pikirannya fokus kepada dunia? Atau banyak? Pertanyaan kita, di saat kita Allahu Akbar, yang terbayang, yang terasa, yang hadir di otak kita Allah atau kesibukan kita sehari-hari. Itu permasalahan besar. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikamnya menyampaikan, kaifa yasraqal qalbu, bagaimana hatimu bisa bersinar sementara suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi, bayangan-bayangan duniawi sampai menghiasi otakmu, menghiasi di dalam cermin hidupmu. Di mana-mana yang hadir adalah dunia, padahal dunia itu baru. Allah yang menciptakan dunia, kita memakan dunia, kita menikmati dunia, tapi yang teringat ke dunianya bukan Allahnya. Nah, itu masalahnya. Bukan kita nggak boleh sibuk dengan dunia, bukan kita tidak boleh memiliki kekayaan dunia, tapi jangan sampai dunia yang baru hadir sampai menghalangi Allah yang sekian lama menciptakan dunia, yang sekian lama berada, kemudian menciptakan dunia. Itu maksudnya. Mungkin bisa dicerna ya pada hadirin ya, bisa dicerna, insya Allah mudah ya. Jadi Allah al-awwal, dunia itu baru, tapi di saat kita ibadah yang hadir itu Allah atau dunia, itu saja. Sesimpel itu, sesimpel itu. Bukan berarti gak boleh punya mobil, bukan berarti gak boleh punya warung, bukan berarti gak boleh punya bisnis, bukan berarti gak boleh kita sibuk seharian. Bukan. Jangan sampai kesibukan dunia mendominasi otak kita dalam ibadah kepada Allah. Jadikanlah Allah untuk segalanya. Jadikanlah Allah di dalam kehadiran hati kita. Dunia di tangan, Allah di hati. Begitu. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa innahu was-sami'ul 'alim. Khud masoba wadak makadar, ambil yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, itu dari kesalahan saya pribadi. Kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa a'udzu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.